Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo adik-adik Gen Kids, senang sekali hari ini Lobster Mivi bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui ibadah online Gen Kids di tanggal 14 Maret 2021. Nah adik-adik, Lobster percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan sudah berpakaian yang rapi, sudah mandi, dan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama adik-adik langsung mengajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih memberkati kami dengan makanan yang cukup, kesehatan, dan juga waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang baik? Boleh angkat tangannya. Wah, pasti banyak sekali adik-adik yang mengangkat tangan ya, karena kita semua yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Nah adik-adik, Lobster Mivi sekarang mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian, God is so good. Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. Sen chân mấy hao, sen chân mấy hao, sen chân mấy hao,他对我真好。God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. He's so good, He's so good to me. Iya adik-adik, senang sekali ya kita bisa bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause yang bertugas minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak kita semua menyanyikan satu lagu
T-A-A-T, taat. Kita hari ini akan mendengarkan bagaimana sikap Yesus yang menaati kehendak yang dibuat oleh Allah Bapa untuknya. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini, T-A-A-T. Shalom adik-adik, sukacita sekali Loso Chandra bisa pada saat ini berkesempatan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum Loso cerita, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang hari ini hamba-Mu Loso Chandra yang akan menyampaikan ya. Oh, tolong kami agar kami bisa mengerti dan kami mau belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, Loso hari ini mau bercerita masih bernuansa Jumat Agung dan menuju Paskah. Nah adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu yang Loso Devi bawakan? Ya, cerita tentang apa? Yesus yang berdoa dan ditangkap oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat ya. Orang-orang Farisi menangkap Yesus dan Yesus dibawa ke menghadap Pilatus. Nah adik-adik hari ini Loso akan menceritakan kelanjutan dari kisah itu adik-adik ya. Nah minggu ini temanya itu adalah Yesus taat menjalani penderitaan ya. Diambil dari Alkitab kita Lukas 23 ayat 13 sampai 25 adik-adik ya. Boleh dibuka Alkitabnya ya. Di Lukas 23 ayat 13 sampai 25 ya adik-adik. Nah hari ini ya tadi Loso sudah sampaikan bahwa Loso akan menceritakan ya kelanjutan dari kisahnya waktu Yesus ditangkap tuh ya. Terus Yesus di hadapan Pilatus nih adik-adik ya. Jadi waktu itu ketika Yesus ditangkap kan murid-muridnya ada yang kabur ya, pada kabur semua malahan ya. Terus tinggal Yesus seorang diri ya. Nah Yesus tetap ya, dia nggak takut, dia harus hadapi ini semua ya. Akhirnya Yesus dibawa mereka ke hadapan Pilatus adik-adik ya.
dia dikelilingi oleh imam-imam dan pemimpin agama dan orang Yahudi lainnya. Wah, kayaknya Yesus mau disidang nih ya adik-adik. Terus di hadapan Pilatus ini adik-adik ya, Pilatus bertanya pada Yesus. Dia bilang begini, apa benar engkau melarang rakyat membayar pajak? Apakah engkau benar raja orang Yahudi? Kata si Pilatus. Terus Yesus bilang apa? Yesus hanya diam dan dia terakhir menjawab apa? Di ayat ketiga, engkau sendiri yang mengatakannya ketika Pilatus bilang apakah engkau raja yang orang Yahudi? Adik-adik. Nah, adik-adik. Ya, ternyata Yesus itu ya, apa sih yang membuat Yesus itu ditangkap? Ya. Ngapa sih imam-imam ya, kepala imam-imam dan kepala orang-orang Yahudi itu menangkap Yesus? Kenapa? Karena Yesus ya dituduh apa tadi? Menghasut rakyat supaya tidak bayar pajak ya. Terus dia bilang apa tadi di ayat 2 nanti kalian bisa baca ya. Ya, melarang bayar pajak, ya, menyesatkan, kata mereka tuh Yesus itu menyesatkan kami. Terus dia bilang terus dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah Kristus, yaitu raja, dia bilang gitu ya. Makanya alasannya tuh imam-imam bahwa Yesus ini menghadap ke si Pilatus supaya dihukum gitu. Tapi adik-adik ya, Pilatus ya pada saat itu dia sebagai pemimpin ya di daerah itu ya, berkuasa sekali Pilatus ini adik-adik ya. Ternyata Pilatus ini mencoba ya mencari kesalahan Yesus. Apa sih ya dia cari-cari, tapi tidak menemukan kesalahan pada Yesus adik-adik ya. Yang dituduhkan mereka kepada Yesus itu tidak ada buktinya gitu. Nah, maka Pilatus berupaya membakar Yesus ya. Pilatus bilang begini ya, ya sudah, aku akan menghukum orang ini dan akan melepaskannya gitu. Yesus paling dicambuk ya, atau di penjara gitu, terus nanti bebasin. Tapi adik-adik, para imam ya dan orang-orang Yahudi ini tidak setuju. Ya, pokoknya Yesus harus dihukum berat. Yesus harus mati intinya. Adik-adik, Yesus kok harus mati adik-adik ya? Kenapa ya? Sampai segitu beratnya ya, sehingga tuduhan itu membuat Yesus harus dihukum lebih berat ya adik-adik. Nah adik-adik, terus ya bagaimana sih sikap Yesus ya terhadap tuduhan-tuduhan mereka ya? Ternyata Yesus meresponi dengan apa? Taat, dia diam aja ya. Yesus tuh tidak melawan ya, padahal dia punya kuasa juga ya. Tapi dia tidak mau karena dia tadi sebelumnya minggu lalu kan Lose Devi udah cerita ya, Yesus itu berdoa apa? Berdoa harus menjalani tugas panggilannya datang ke dunia ini, apa? Yaitu menjadi juru selamat ya. Nah, pada saat di Getsemani itu Yesus berdoa apa? Jikalau boleh ya, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, cawan ini berlalu daripada aku. Artinya apa adik-adik? Kalau Bapa di surga mengizinkan Yesus tidak mengalami penderitaan ini, disalibkan, itu kalau boleh. Tapi kalau enggak, Yesus akan menerimanya. Yesus akan siap menjalani penderitaan ini. Nah, itu maknanya adik-adik ya. Yesus harus taat, dia menjalani penderitaan ini karena dia tahu tujuan dia ke dunia ini adalah menyelamatkan orang-orang berdosa, menebus orang-orang berdosa ya. Harusnya orang-orang Yahudi ya, para imam itu yang dihukum, bukan hanya dihukum oleh negara pada waktu itu, tapi juga pada Tuhan ya, karena perbuatannya yang berdosa sekali. Maka itu Yesus yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan mereka adik-adik. Nah, terus adik-adik ya, Yesus ya, kita lanjut ke cerita tadi ya. Terus Pilatus bilang, ya sudah, pada hari ini ya, aku akan melepaskan bagimu satu orang ya. Silakan kau pilih, mau Yesus atau Barabas. Barabas yang orang jahat itu. Ternyata si Pilatus masih mau kasih kesempatan nih ya. Yakin gak nih Yesus mau dibebasin apa enggak gitu kan. Tapi rakyat semuanya pada bilang, tidak, kami lebih pilih Barabas yang jahat itu daripada Yesus ini. Kami mau Yesus ini yang dihukum. Pilatus sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena Pilatus tahu
Yesus tidak bersalah. Ya sudah, Pilatus menuruti keinginan mereka, ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan kepada mereka. Yesus diapakan, terserah deh, ya. Akhirnya mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, ternyata mereka meminta Yesus disalib mati, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu ya, nanti cerita berikutnya Yesus disalibkan ya adik-adik. Nah, pada hari ini ya, yang tadi Loses cerita ya, ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, berhadapan dengan tuduhan-tuduhan orang tadi itu ya, para imam kepala, ya, orang-orang Yahudi menuduh Yesus, menyesatkan mereka lah, terus menuduh Yesus itu bahwa Yesus adalah raja Yahudi ya. Ya, sampai Yesus dia dikasih keputusan dia harus mati disalib. Respon Yesus adalah dia menerima itu semua, karena dia tahu kedatangan dia tujuannya adalah mati. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita semua. Untuk dosa Lose, dosa adik-adik, untuk dosa orang-orang ya, supaya orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini kita bisa belajar apa? Ada dua. Ya, pertama ya adik-adik, Yesus dituduh menyesatkan. Nah adik-adik, coba adik-adik bayangin kalau adik-adik misalnya dituduh nih sama temennya, itu tuh si Jonat tuh, masa Jonat tadi ngambil pulpen aku ya, terus aku cari-cari nggak ketemu, aku tahu pasti Jonat tuh yang ngambil pulpen aku. Wah, dia nuduh si Jonat yang ngambil ya, padahal belum tentu bener ya, langsung ngomong gitu aja ya. Dia nuduh langsung, nggak tanya dulu ke si Jonatnya atau tanya siapa kayak yang melihat ya, tapi dia langsung tuduh. Wah, ini nggak boleh kayak gitu adik-adik ya. Nanti kayak si imam-imam, dia udah tuduh Yesus, dia kasih laporan-laporan palsu lagi, tadi katanya alasannya menyesatkan, padahal Pilatus sudah melihat nggak ada tuh menyesatkan, nggak ada tuh dia mengaku dia raja atau apa gitu kan. Nah adik-adik, itu posisi kita ya. Nah kalau adik-adik seperti itu ya tadi ya, jangan dulu menuduh orang, misalnya barang-barang adik hilang ya, tiba-tiba langsung ingat nih tadi kayak di samping saya dulu si ini deh, si Budi misalnya, wah jangan si Budi nyolong pulpen saya, padahal enggak ya. Nah adik-adik tanya dulu baik-baik ya, jangan asal nuduh, nggak boleh ya, seperti itu. Nah terus kalau misalnya adik-adik di posisi yang dituduh, waduh, misalnya nih adik-adik dituduh, tuh tadi dia tuh, bisa ada yang laporin, tuh Bu Guru, si Budi tuh tadi udah ngambil pulpen saya, dia langsung pergi lagi tuh ya ke belakang, pasti dia ngumpetin tuh di belakang, dituduh gitu ya. Nah adik-adik gimana sebagai orang yang dituduh ya? Bingung dong loh, padahal kita nggak melakukan sesuatu. Apa kita melawan? Apa kita langsung berantem, langsung marah-marah juga ikut-ikutan? Jangan ya adik-adik ya. Nah, seperti yang tadi kita belajar dari Yesus nih, sikapnya gimana dia? Ya, ketika dia dituduh, ya, Yesus berusaha menjelaskannya ya. Seperti itu ya adik-adik. Terus kemudian Yesus juga tidak marah-marah ya, padahal dia bisa loh, punya kuasa kan, tapi dia nggak mau karena dia tahu panggilannya untuk menyelamatkan orang. Nah adik-adik, terus kemudian yang kedua kita belajar apa? Yesus taat menjalani penderitaan ini. Nah itu paling penting adik-adik ya. Kita belajar taat sama siapa? Taat misalnya sama mama papa di rumah ya, misalnya kita kasih tugas, kasih kerjaan atau disuruh suruh ini, kita taat, jalanin aja gitu ya. Biarpun misal kita disuruh beli barang jauh nih, biarpun tuh udah jalannya jauh ya, terus becek ya, hujan, susah lah ceritanya ya. Nah itu kita jalanin aja ya, kita kan yang penting papa mama sudah suruh ya, kita jalanin aja ya, biarpun tuh jauh kita jalanin ya, yang penting itu benar ya. Terus kemudian misalnya kita disuruh guru kita mengerjakan soal-soal atau tugas ya, kita kerjakan dengan baik dan benar ya, jangan tidak melakukannya ya, itu berarti tidak taat ya adik-adik ya. Nah seperti Yesus ya, Yesus itu taat sama siapa? Taat sama Bapa di surga yang mengutus Yesus untuk menjadi manusia ya, untuk menjalani penderitaannya, karena dia akan menjadi juru selamat bagi kita semua adik-adik. Nah Yesus itu taat sampai mati adik-adik, seperti itu adik-adik ya.
Jadi kita belajar Yesus Yesus dituduh menyesatkan ya. Terus kemudian Yesus tapi taat juga menjalani penderitaan ini adik-adik ya. Nah adik-adik ya, kita rangkuman firman Tuhan hari ini ya. Nah kita ada juga ayat hafalannya itu di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik, itu ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu ayat hafalannya adik-adik di rumah ya. Jangan lupa direkam ayat hafalannya, dikirim ke Lose masing-masing biar dapat poin bintang seperti itu adik-adik. Oke. Nah, rangkuman firman Tuhan nanti akan Lose bagikan juga di WhatsApp ya. Yang pada hari ini temanya itu Yesus taat menjalani penderitaan ya. Poin-poinnya itu ya, Yesus dituduh menyesatkan, tapi meskipun kenyataannya dia tidak bersalah. Yang kedua, Yesus taat menjalani penderitaan, dia diolok, dia disesat, dihina, dan juga disalibkan, tapi dia tetap taat menjalani itu semua karena dia tahu tujuannya apa? Menyelamatkan umat manusia dari kematiannya itu. Jadi dengan darahnya, dengan kematian Yesus sudah lunas. Dosa kita tuh sudah lunas kalau kita mau percaya Yesus adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus kasihnya untuk kita semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah ini adik-adik, kita boleh kembali ya, mau belajar ya supaya tidak menjadi orang-orang yang tidak benar ya, tidak mau taat, maunya melawan, tidak ya, karena Yesus sudah kasih kita teladan ya adik-adik. Kita mau belajar ya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, karena sedikit demi sedikit kita diubah oleh Yesus ya. Setiap sifat kita yang jelek diubah sama Yesus menjadi lebih baik ya. Kita mau terus belajar ya, seperti saat ini adik-adik mendengarkan Lose cerita itu belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan untuk seperti Yesus yang tetap setia dan tetap taat Tuhan, untuk menjalani apapun yang kebenaran yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan, dan juga adik-adik kami ini Tuhan mau belajar untuk merubah sifatnya Tuhan, dari yang buruk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat sejak kecil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, dadah. Kinkis, semangat. Hai adik-adik, Lose punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lose kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lose kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lose kelas masing-masing. Lose tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lose kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, kita bersyukur kalau sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan contoh Lose Alvin mengajak adik-adik berdoa di dalam hati, dan biarlah melalui doa-doa kita senantiasa juga terus-menerus bergantung dan berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kembali kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah bersama-sama mau berdoa kepada Engkau ya Tuhan, dan saatnya kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa belajar taat di dalam segala kesulitan-kesulitan kami. Tuhan Yesus, tolong papa mama kami ketika mengalami kesulitan, biarlah mereka sabar, mereka tabah, mereka bisa menjalaninya dengan pertolongan daripadamu. Dan kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini
Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Halo, nama saya Marvel Beber. Saya kelas Musa. Saya ingin menyanyikan kesaksian yaitu lagu Hidupku Penuh Mukjizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Terima kasih. Halo saudara dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Terima kasih. Shalom Elsa dan teman-teman, aku mau memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Terima kasih.